Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan drama Perang Diponegoro. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembuatan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses jalur ini untuk memperlancar pembuatan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalur lain. Saya tidak mau tahu, akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras saling mempertahankan. Di lain waktu, datanglah residen Belanda ke keraton. Naikkan tahta adikku, ini akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Lebih baik saya akan gantikan posisi baginda Sri Sultan. Setelah beliau dewasa, akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari pihak keraton yang dapat memimpin. Ia keturunan dari Wali Songo, namanya Pangeran Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya ini sudah menawarkan tugas berat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smitherd membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya sudah tidak kuat menahan rasa pedih. Memang kejam sekali. Benar, memang pihak keraton tidak pernah memikirkan nasib rakyatnya. Benar sekali, keluarga saya menahan lapar karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Memang kejam sekali. Kita harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita saja sudah mengalami kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja Diponegoro? Dia akan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Pangeran Diponegoro, kami mohon menjanjikan sejumlah uang untuk membayar kompensasi kepada pihak Belanda. Baiklah, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalannya. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah tersebut? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi tanah kita semua. Benar yang dikatakan Pati dan Nurjo, Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan ini telah membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini menguntungkan kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Timbangkan pada anak buah kita agar segera melakukan pemasangan patok. Baik, akan segera saya lakukan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok ini melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu? Ini demi kelancaran pembangunan kita. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak sebagai isyarat mulainya pemberontakan. Kemudian datanglah Patih Danurjo. Kurang ajar, pihak Diponegoro mengganti patok-patok ini dengan tombak. Dasar.
Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Bagaimana ini Tuan? Keadaannya sedang sulit. Kita tidak memiliki tempat berlindung. Kita pergi ke Sorong dan bangunlah gua di sana. Kita akan berlindung di sana. Ayo Tuan, kita berlindung di sana. Mari. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dengan skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 ril kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang. Terima kasih telah menyaksikan drama dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.